Di sini kalau kita besarkan ya. Oke, ini adalah tanggal 20 April tahun 2023, hari terakhir Ramadan. Kalau kita lihat dalam algoritma Genius, maka ijtima atau konjungsi, yaitu bulan yang segaris dengan bumi dan matahari, itu terjadinya jam 11 siang lebih 12 menit. Pada waktu itu kita akan menyaksikan gerhana matahari. Ini sangat menarik dan sangat fenomenal karena jarang terjadi gerhana yang disebut sebagai gerhana matahari hibrida. Nah, ini posisi dari bulan terhadap matahari. Ada di puncak langit dikarenakan memang jam 11 siang ya. Jam 11 lebih 12. Maka kita lihat di situ, di depannya matahari itu berada bulan. Ya, bagian bintik hitam ini, saya besarkan lagi. Nah, inilah gambaran posisi bulan terhadap matahari dilihat dari bumi. Pada jam 11 lebih 13, kita bisa klik ini, kalau kita lihat mataharinya itu pada ketinggian 70 derajat di atas horizon. Bagaimana dengan bulan? Kita lihat di sini pada objek yang kita lihat yaitu moon. Kalau kita lihat di sini maka bulannya berada di depan matahari, artinya menghalangi cahaya matahari ketika dilihat dari bumi. Maka pada jam ini akan terjadi gerhana matahari yang kalau kita lihat dari Surabaya itu akan terhalangi sebagian. Tetapi dari tempat yang lain itu bisa kelihatan matahari mengalami gerhana total atau gerhana cincin atau gerhana kombinasi antara keduanya. Nah, sahabat sekalian, gerhana matahari ini sekaligus menunjukkan bahwa bulan Ramadan memang sudah habis. Dikarenakan inilah yang disebut sebagai ijtima atau konjungsi itu. Kalau kita jalankan, maka posisi bulan itu akan bergeser dari depannya matahari. Nah, akan terlihat dia mulai bergeser jam 12 siang. Nah, ini jam 1 siang, jam 2 siang. Maka kalau kita coba kecilkan, kita lihat terkait dengan horizonnya, jam 3 sore, jarak antara bulan dan matahari semakin jauh. Kalau kita besarkan, ya, nah di sini kelihatan jaraknya semakin jauh, elongasinya. Jam 4 sore, matahari sudah semakin mendekati ufuk barat, dan jam 17 atau jam 5 sore, lebih seperempat, matahari sudah semakin mendekati horizon. Maka ketika kita gerakkan matahari ini supaya tenggelam, ini kira-kira saat matahari tenggelam, kita lihat di sebelah kiri sini, altitude-nya adalah 0 derajat, sekian. Berapa ketinggian bulan, kita bisa klik dan kemudian melihat di sebelah kiri ini altitude-nya adalah 1 derajat 58 menit. Artinya tidak sampai 2 derajat. Karena tidak sampai 2 derajat, maka ini kontroversial. Bagi kalangan hisab, wujudul hilal, maka ini sudah ada di atas horizon. Artinya sudah wujud hilal itu dan menunjukkan bahwa besok itu sudah Syawal. Apalagi tadi gerhananya itu terjadi sekitar jam 11, di mana gerhana itu menunjukkan bulan Ramadan sudah habis siang hari dan kemudian menggenapkan puasanya sampai sore hari, sampai maghrib. Jadi sifatnya itu sudah penggenapan. Sesungguhnya sudah bagian dari bulan Syawal, tetapi diambil untuk menggenapkan bulan Ramadan. Dikarenakan awal hari baru dimulai dari maghrib. Maka bagi yang menganut wujudul hilal menggunakan hisab sudah bisa memastikan pada saat matahari tenggelam sesungguhnya bulan Ramadan sudah habis dan esok harinya tanggal 21 April sudah masuk Idul Fitri, yaitu 1 Syawal, dan kemudian melaksanakan sholat Id di tanggal 21 April.
Tetapi bagi yang melakukan atau menganut imkanur ru'yat, 2 derajat ini hampir bisa dipastikan tidak akan kelihatan. Karena memang kriteria mabims, imkanur ru'yat, mensyaratkan untuk bisa kelihatan harus minimal 3 derajat. Dan elongasinya harus 6,4 derajat. Padahal di sini selain tingginya cuma nggak sampai 2 derajat, kita akan melihat elongasinya di bagian kiri ini cuma 2 derajat 27 menit. Tidak memenuhi syarat 6,4 derajat elongasinya. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa yang menganut imkanur ru'yat, diantaranya adalah pemerintah dan kawan-kawan di NU, akan menggenapkan puasanya 30 hari dikarenakan ini tidak terlihat dan baru memasuki 1 Syawal, Idul Fitrinya pada tanggal 22